Baik Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah hari ini kita menyaksikan bersama-sama salah satu inisiatif terbaru dari pemerintah untuk memastikan bahwa belanja pengadaan barang jasa pemerintah yang sekitar 40% dari APBN atau sekitar 1.800 triliun itu bisa kita kelola dengan baik, dengan cepat, dengan transparan dan memberikan manfaat. Nah, untuk itu program ini adalah bagian dari transformasi digital yang sekarang ini sedang terus digodok bersama di teman-teman di Komite Percepatan Transformasi yang dimana ketuanya adalah Pak Ketua Dewan Ekonomi Nasional Pak Luhut Binsar Panjaitan. Silakan Pak, mungkin ada arahan dari Bapak. Ya, ini kita untung Ibu Sarah sebagai Ketua LKPP. Jadi ini bagian daripada program besar dari Republik Indonesia, pemerintah ini. Jadi minggu lalu saya sudah laporkan pada Presiden Prabowo mengenai progres percepatan digitalisasi pemerintahan. Nah, salah satu dalam ini adalah masuk tadi e-katalog. E-katalog ini mengelola 40% belanja di pemerintahan, kira-kira 1.800 triliun. Jadi angka yang sangat besar. Nah, sekarang dengan government teknologi ini, kita juga maju pesat. Besok mulai mencoba memfinalkan penyambungan semua data-data dari 27.000 apps yang ada di pemerintahan, kementerian, lembaga. Sementara itu sebenarnya sudah berjalan lama beberapa waktu, 1 tahun mungkin. E-katalog ini juga saya kira sudah 4 tahun kita kerjakan. Jadi memang proses yang tidak cepat, tapi sekarang makin terintegrasi, apalagi kita sekarang buat berbasis AI. Ini yang saya minta dicatat, berbasis AI, sehingga itu bisa cepat penyesuaiannya dan pendatanya. Dan ini semua dirancang oleh putra-putri Indonesia. Nah, ini yang saya kira penting, tidak kita ambil dari luar, sehingga sovereign data sovereign itu betul-betul bisa kita pegang ada dalam negeri. Nah, ini saya kira juga akan menciptakan lapangan kerja banyak ke depan, karena tadi terintegrasi, e-katalog ini nanti perlu kerjasama mungkin dengan Telkom, kerjasama dengan BUMN dan sebagainya, itu saya kira akan bagus sekali. Kita juga sedang mengembangkan, sekarang dulu ini kan kita dengar ada blockchain, sekarang Indonesia juga beberapa peneliti kita mengembangkan apa yang disebut personal knowledge container. Personal knowledge container ini lebih canggih, kelihatannya berbasis gasing, itu lebih canggih kelihatannya dari blockchain. Dan ini sekarang sedang berjalan, ya kita lihat, kalau kita nggak coba kan kita nggak tahu bisa atau tidak. Saya kira itu keterangan dari saya, dan kita mendoakan Bu Sarah dengan tim ini, dengan tadi Mendagri, itu bisa data semua di pemerintahan daerah itu akan jadi satu, dan nanti begitu masuk kita sudah siapkan AI yang akan mensupport, sehingga dengan berbasis AI ini semua data tidak bisa dicuri lagi. Saya kira kurasinya tidak oleh manusia, tapi oleh sistem, oleh AI yang sudah sekarang sejak kita perkaya. Dan saya berharap kita semua di pemerintahan carilah partner AI. Buat AI di kantornya masing-masing untuk partner untuk melakukan juga pemeriksaan, penelitian mengenai data-data yang dia. Sehingga dengan demikian kita akan mengurangi kemungkinan kita berbuat kesalahan. Itu aja dari saya. Ya, terima kasih Pak Luhut. Mungkin salah satunya lagi teman-teman bahwa e-katalog ini juga terintegrasi, tadi disampaikan oleh Bapak, terintegrasi dengan suatu sistem yang luar biasa besarnya yang terkait dengan pemerintah daerah. Di mana nanti teman-teman pemerintah daerah juga bisa ikut di dalam sistem ini, pembayarannya juga langsung, dan untuk itu mungkin kita perlu dengar juga dari Pak Dirjen, Pak Fatoni. Mohon arahan Pak Dirjen. Baik, terima kasih. Dengan integrasi e-katalog dengan SIPD, ini kemudian memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi ini dapat mempercepat realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa tidak harus terlambat lagi, sehingga ini akan menggerakkan ekonomi, kemudian akan juga mempercepat
peredaran uang yang ada di masyarakat, kemudian juga pembangunan segera dilaksanakan sejak awal tahun, pelayanan publik juga diperbaiki sejak awal tahun, dan tentu kesejahteraan masyarakat bisa terwujud. SIPD merupakan suatu sistem yang disiapkan oleh pemerintah, saat itu digagas oleh Stranas PK, dan kemudian didukung oleh kementerian lembaga terkait. Ini merupakan suatu sistem yang menyatukan seluruh proses, dari mulai proses perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawabkan, dan seluruh proses yang ada di daerah. Sehingga daerah tidak harus membuat sistem sendiri-sendiri. Sistemnya satu disediakan oleh pemerintah, semua terintegrasi menjadi satu, sehingga tadi bisa menjadi satu data seperti disampaikan Pak Ketua Den tadi. Jadi satu data ini akan memperbaiki tata kelola pemerintahan, akan memudahkan melakukan analisis, memudahkan mengambil kebijakan. Dan dengan satu data ini, kemudian daerah tidak harus membuat banyak aplikasi, sehingga lebih hemat triliunan rupiah, dan juga penyelenggaraan pemerintahan lebih akuntabel, lebih efektif, efisien. Dan ini kementerian lembaga sudah terintegrasi semuanya. Ke depan seluruh proses yang menyangkut pemerintahan daerah akan terintegrasi dengan sistem informasi pemerintahan daerah yang disiapkan oleh pemerintah. Demikian. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan mungkin Pak Luhut, 1-2 pertanyaan ya. Silahkan Pak. Hah? Penyerapan tenaga Ya, kerja. penyerapan tenaga kerja saya kira akan banyak nanti ya. Artinya anak-anak muda kita yang yang punya keinginan untuk berkecimpung dalam AI bisa bikin LLM sendiri, language model sendiri, dan juga bisa bikin banyak sekali saya pikir anak muda. Jadi secara teknologi, karena ini betul-betul kita loncatan karena berbasis AI, kita juga belum bisa bayangkan cepat. Karena sewaktu kami mulai itu setahun yang lalu nggak terbayang. Iya Pak, betul. Seperti ini. Sekarang ini ya, ini Anda saya kira tahu semua lah, bahwa dengan AI ini kita sangat cepat dan sulit untuk berbohong. Sulit untuk berbohong. Dan itu akan misalnya deregulasi yang Presiden umumkan berapa waktu yang lalu, saya kira dengan AI ini kita akan bisa cepat, misalnya online single submission, itu juga bisa kita nanti terobos dengan cepat tanpa mengabaikan kaidah-kaidah keamanan, kepatutan. Ya. Itu kira-kira. Izin Pak, Bu mau nanya, banyak produk di katalog tuh juga belum terdaftar, kayak misalnya jasa publikasi, iklan, advertising, dan lain-lain. Nah itu kira-kira kapan ya Bu ya bisa ada di katalog? Izin Pak. Ya, silakan. Baik Pak, mengenai produk yang sekarang tayang di katalog, itu sebenarnya berbasis pada kebutuhan pemerintah. Jadi kami sejak awal proses itu harus dilihat dulu apakah itu merupakan kebutuhan pemerintah, karena ini marketplace-nya pemerintah. Kalau memang itu menjadi kebutuhan, dia akan segera kelihatan Pak. Dan itu melalui suatu proses tentunya, karena memang kita harus mengetahui dulu berapa sih volumenya kira-kira yang dibutuhkan oleh pemerintah. Tapi jika memang ada sinyal itu dibutuhkan, pasti akan segera kami proses. Iya, justru itu Pak, hari ini kita coba, kita sebut dengan master product, itu kita jaga harganya. Jadi harga itu tidak lagi semua bisa memasukkan harga, tapi hanya orang-orang yang tertentu saja. Kalau dalam konteks laptop ini prinsipal, maka dia yang bisa masuk menentukan jenis produknya, harganya, lalu siapakah rantainya. Jadi ini lebih terkurasi dengan baik dan by system. Saya Ini tambahin maksud- dikit ya, jadi nanti dengan berbasis AI, karena AI itu masuk data. Ya. Misalnya harga ini, maaf, pensel saya, ya ini 10 rupiah. Nah, ternyata dari AI dia bisa temukan dengan kualitas yang sama, harga Berapa? 8 rupiah, ya ini diklik nggak jalan. Ya. Kira-kira Jadi itu akan lari ke sana nanti akhirnya. Jadi Ya. tidak manusia, jadi Ya. saya tidak bisa nyogok AI kan. Ya, kalau manusia mungkin masih bisa, kamu dapat sekian persen. Kalau AI kan tidak bisa. Nah ini yang kita perlukan juga anak-anak muda nanti ngerjakannya. Seperti sekarang pemerintahan berbasis teknologi, itu Pak Tubagus
Misalnya itu memakai anak-anak muda banyak bekerja di sana. Ya. Terima Makasih. kasih Pak. Kita Ya. sudahi. Makasih Bu. Makasih banyak Pak.